Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hasnakrotul Ain, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Depok. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk koneksi antar materi, saya akan menggunakan model 4F. Dan menurut Dr. Roger Greenaway, 4F yang pertama itu adalah fact atau peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Perasaan saat momen itu terjadi. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran, pengetahuan sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah future atau penerapan, pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran calon guru penggerak. Baik yang pertama atau peristiwa, tantangan dalam modul 1.1 sampai 1.2, yaitu di awal modul 1 ini merupakan sebuah tantangan bagi saya, karena harus mampu membagi waktu saya antara kewajiban utama sebagai seorang pendidik, juga harus menuntaskan pendidikan ini. Saya harus beradaptasi dengan situasi dan kesibukan baru, dan nyatanya saya menikmati modul-modul yang disuguhkan dalam LMS ini. Momen ini mencerahkan di saat saya mengetahui arti pembelajaran sungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya juga jadi tahu tentang trilogi pendidikan dengan makna yang sungguhnya. Yang pertama adalah Ingar Sasong Tulodo, yang artinya di depan harus memberi teladan. Yang kedua adalah In Madya Mangun Karso, di tengah harus membangun ide dan gagasan. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan dan support. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada murid dan juga harus berinovatif. Dan pembelajaran itu, guru itu sebagai fasilitator dan pembelajaran haruslah student-centered. Sekarang adalah koneksi antara modul 1.1 dan 1.2. Secara keseluruhan, kedua modul ini saling melengkapi dalam memperkuat pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam peran guru sebagai penggerak. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini dalam praktik pendidikan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Modul 1.1 membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang mencakup perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Modul 1.2 membahas nilai-nilai dan peran guru sebagai penggerak dalam pendidikan. Kaitannya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mendasari pandangan tentang peran guru sebagai penggerak yang mampu mengarahkan siswa dalam mencapai potensi maksimal mereka. Sekarang untuk feelings atau perasaan. Setelah mempelajari modul 1 dan modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya yang pertama merasa termotivasi atau motivated, dan yang kedua adalah tertantang atau challenged. Termotivasi karena saya merasa saya tersadar dan menemukan pandangan baru yang jauh lebih luas dari arti sebuah pendidikan. Saya termotivasi untuk mampu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan menumbuhkan nilai dan peran seorang guru penggerak dalam pembelajaran saya ke depannya. Saya tertantang karena saya merasa banyak yang harus saya koreksi dan betulkan dari cara saya mendidik selama ini. Saya tertantang untuk mampu melakukan perubahan dan melakukan aksi nyata demi tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah pembelajaran atau findings. Sebelum saya belajar modul 1.1 dan 1.2, saya dulu berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Tapi sudah saya belajar,
Sekarang saya berpikir bahwa dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa sehingga proses pembelajaran akan berpihak kepada mereka. Selanjutnya adalah pembelajaran atau findings yang kedua. Sebelumnya, saya merasa bahwa proses refleksi tidak terlalu penting untuk dilakukan karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan di kelas sudah cukup maksimal. Tapi sesudah itu, saya merasa bahwa refleksi itu adalah bak cermin yang memperlihatkan sejauh mana kesuksesan kita dalam mendidik siswa. Kita harus bisa terus memperbaiki diri dan berinovasi guna menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Dan kita masuk kepada F yang keempat, yaitu future atau penerapan. Dalam penerapan, setelah saya belajar tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, untuk nilai yang pertama yang akan saya terapkan kepada anak-anak, yaitu berpihak pada murid, saya akan ingat satu kata, yaitu student center. Dan saya akan membuat metode pembelajaran yang interaktif dan menumbuhkan kreativitas siswa, serta menjadikan siswa sebagai subjek dan bukan objeknya. Nilai yang kedua adalah reflektif, di mana saya akan kerap melakukan refleksi akan diri sendiri, cara mengajar, dan cara bersikap sebagai seorang guru. Terus tumbuh dan berkembang dari apa yang dilakukan dan tidak stagnan dengan situasi yang dijalani. Nilai yang ketiga adalah mandiri. Saya akan menjadi seorang pendidik yang mandiri, mau berkembang dan belajar, mengikuti berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kualifikasi diri. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Saya akan berkolaborasi aktif dan senantiasa membangun daya sanding, memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan nilai yang kelima yaitu inovatif. Saya akan terus berinovasi menciptakan praktik baik, program menarik, metode dan bahan ajar yang interaktif yang mencerminkan pembelajaran anak yang sesuai dengan zamannya. Sekian untuk koneksi antar materi modul 1.2. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Saya Ika Hasnatul Ain. Terima kasih.